Itulah kebahagiaan pengungsi korban bencana banjir bandang di Pulau Sumatera yang sebenarnya cukup sederhana. Mereka sudah sangat bahagia saat pengungsi membawa bantuan meski hanya nasi bungkus. Bantuan-bantuan dari relawan terus berdatangan. Meskipun sempat ramai diberitakan donasi dan bantuan harus melalui izin pemerintah, namun bantuan-bantuan terus datang. Bantuan datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sekolah, hingga influencer yang aktif di media sosial. Semua berdonasi, berbagi, dan menolong demi mencukupi kebutuhan seluruh pengungsi. Meski bantuan terus berdatangan, namun kondisi medan yang sulit, akses masih sulit dijangkau, dan begitu banyaknya jumlah pengungsi, kadang membuat jumlah donasi masih tidak cukup. Saya tadi bawa bekas segala macam, ibu cuman udah habis dikasih ke yang jalan. Karena tadi sepanjang jalan juga semuanya butuh. Jadi satu aja kami yang jadi sulit banget bawa sampai sini. Semoga Pulau Sumatera segera pulih. Menhan Syafri Samsudin menyebut bencana banjir di Sumatera adalah akibat dari kerusakan hutan lindung. Untuk itu hutan lindung harus tetap dijaga. Hutan lindung di Indonesia itu harus dijaga. Sebab Tuhan sudah memperingatkan kita dengan kejadian di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, bahwa kita tidak menjaga hutan lindung. Apa yang terjadi? Terjadilah longsor, banjir, dan memakan 961 jiwa bangsa Indonesia. Ini adalah siapa? Kesalahan kita. Kita tidak jaga sistem kita. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah untuk terus berinovasi untuk menghadapi perubahan iklim. Tiap kepala daerah pun diminta bekerja sama untuk bersiap hadapi bencana yang mengintai Indonesia. Banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh membuka mata akan bahaya mengintai di Indonesia. Cuaca ekstrim juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah pun diperlukan untuk mencegah terulangnya bencana di Pulau Sumatera. Jakarta pun terus berinovasi dan berkolaborasi dengan daerah lain di berbagai bidang, terutama dalam menghadapi perubahan iklim. Kalau buat Jakarta, kolaborasi dan inovasi itu sudah menjadi hal keseharian. Karena Jakarta nggak mungkin tumbuh, nggak mungkin menjadi lebih membuat masyarakatnya aman, nyaman, dan membuat masyarakatnya lebih bahagia tanpa kolaborasi. Maka saya membuka diri dalam semua event untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan apapun. Kementerian Dalam Negeri pun terus meminta kepala daerah untuk berinovasi hadapi cuaca ekstrim dan bencana. Tentunya ide-ide yang baik dari pemerintah yang di Jawa ini itu juga bisa menjadi inovasi di luar Jawa dan nantinya akan dikembangkan sehingga inovasi-inovasi di daerah yang di luar Jawa itu akan semakin berkembang dan semakin banyak jumlahnya. Hanya antar provinsi, kolaborasi dan inovasi antar lembaga negara juga perlu ditingkatkan. Tujuannya supaya bencana alam dan cuaca ekstrim bisa ditangani dengan cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari ribuan pemburu sembako melewati jalur lintas menuju Lok Semawe. Pemandangan tidak biasanya terjadi di Bener Meriah Lok Semawe. Ratusan warga korban banjir harus berjuang menembus bukit demi mencari sembako. Dengan menggunakan motor, mereka rela antri berjam-jam untuk melintasi bukit. Bencana banjir bandang membuat mereka terisolir selama 16 hari hingga kehabisan bahan makanan. Rusaknya akses jalan memperparah keadaan. Perjuangan mencari makanan dan pelindungan juga dilakukan korban banjir lainnya. Akibat jembatan hilang ditelan bandang, warga harus bertaruh nyawa melintasi sungai deras di atas utas tali yang rapuh.
Warga pun bahu-membahu mengevakuasi seorang lansia yang terisolir dan memerlukan pertolongan. Usaha bertahan hidup juga dilakukan korban banjir di Tepin Mane, Biren Aceh. Akibat jembatan Tepin Mane putus terbawa banjir, ratusan warga pun terisolir. Bahu-membahu mereka membuat kereta gantung seadanya. Walaupun jauh dari keselamatan, namun tidak ada pilihan. Sementara itu puluhan warga korban banjir bandang di kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang nekat turun ke sungai untuk mengalihkan arus batang Kuranji secara manual. Langkah berbahaya ini terpaksa mereka lakukan karena tak ada bantuan alat berat yang diterjunkan ke lokasi. Pasca banjir susulan yang terjadi di kawasan Batu Buswak, Padang, Sumatera Barat, Rabu kemarin. Satu-satunya akses jalan menuju permukiman ambles diterjang luapan sungai Batang Kuranji dan tak lagi bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, lebih dari 300 kepala keluarga terpaksa terisolir tanpa bantuan logistik yang memadai. Banjir bandang yang menerjang wilayah ini juga membentuk aliran sungai baru yang mengancam putus totalnya akses jalan menuju permukiman warga. Puluhan warga nekat menerjang derasnya arus sungai untuk mengalihkan aliran secara manual. Warga mengaku geram karena sudah lebih dari 2 minggu pasca banjir bandang tak ada satupun alat berat yang diterjunkan untuk menangani sungai yang terus menggerus akses jalan kampung. Sudah ada turun, cuman dari Semen Padang. Semen Padang udah di atas, yang mengkeruding di atas. Jadi yang sekarang dampaknya yang memutus aset kan ini Pak. Ya. Jadi alat itu tidak ada dipekerjakannya. Jadi kami yang di sini sudah sangat kesusahan untuk transportasi masa sembako. Apalagi jalan sudah putus, bagaimana anak-anak kami sekolah mau makan. Jadi kami sangat bermohon kepada yang bersangkutan kepada pemerintahan Kota Padang, kami segera direnovasi kebaikan Pak. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengubah arah air agar tidak semakin merusak jembatan dan badan jalan yang menjadi sumber mobilitas utama di kampung tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kepedulian masyarakat Indonesia sungguh luar biasa. Bantuan dan donasi yang dikirimkan melalui relawan terus berdatangan. Namun kondisi yang masih begitu parah, kadang-kadang bantuan yang datang masih terbilang kurang.